Kemarin pas gua ngedenger ketumnya Nasdem tuh ngomong menonaktifkan Sahroni sama Nafa Urbach, itu gua udah seneng banget tuh. Terus ditambah lagi, PAN sama Golkar juga menonaktifkan Uya Kuya, Eko Patrio sama Adis Kadir. Tambah seneng lagi. Berarti perjuangan kita semua berhasil. Tapi bentar, kok ada yang aneh? Kenapa menonaktifkan? Bukan memecat. Pas gua baca maksud dan tujuan keputusan itu, gue cuman bisa bilang bangsat. Walaupun 5 orang bajingan itu dinonaktifkan, tapi mereka tidak kehilangan statusnya sebagai anggota DPR. Dan mereka masih tetap bisa menerima semua fasilitas sebagai anggota DPR. Masih terima gaji pokok dan semua tunjangannya. Kerja kagak, kenapa harus dibayar? Karena dinonaktifkan itu adalah kata lain dari pemberhentian sementara. Bangsat! Sumpah, ini asli bajingannya ini. Apa lo? Sekalian, sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum. Udah dengar belum pidatonya Pak Presiden? Part 2 nih gue ngomong kayak gini. Mau gue singkat nggak? Gue singkat aja ya. Intinya bertele-tele. Muter-muter omongannya. Dia bilang katanya dia bisa menerima aspirasi secara damai. Bapak tahu nggak sih tanggal 25 tuh kita datang damai tahu, tapi ditembakin gas air mata. Lu nggak tahu kan? Lu lagian main penghargaan sih. Lagian gue tanya ya, kan itu kan isu udah gede banget gitu ya, di mana-mana gitu. Emang lu nggak bisa apa di grup WhatsApp lu gitu ngomong gini? Penghargaannya kita tunda dulu deh ya sampai keadaannya mulai baik gitu. Soalnya gue denger nih ada isu tanggal 25 nih ada demo. Demo pertama kan itu tanggal 25 kan? Baiknya kita tunda dulu aja karena perasaan masyarakat yang marah ini lebih penting daripada penghargaan-penghargaan yang akan kita lakukan ini. Kalau kita lakukan terus, nanti masyarakat bisa tambah marah. Kenyataannya, udah biarin aja masyarakat mau demo bodo amat. Kita tetap melakukan apa yang sudah kita rencanakan. Gas! Demo baik-baik, diusir pakai gas air mata. Padahal ada aturannya kan, demo bisa sampai jam 6. Kenapa jam 12 siang udah ditembakin gas air mata? Itu yang Bapak bilang aspirasi dengan cara damai. Nggak bisa Pak, cara damai Bapak nggak denger. Budek. Tibalah mulai agak keras dikit tuh suaranya. Bapak nggak denger juga, sekarang makin keras baru kan. Lo ketar-ketir semuanya. Negara harus hadir untuk melindungi masyarakat. Basi. Ini ada lagi nih, mau mengundang tokoh-tokoh masyarakat lalalalili. Siapa yang mau lu undang? Udah nggak usah undang-undang lagi deh, kelamaan. Itu kan udah dikasih 12 pokok tuntutan masyarakat. Udah dipersimpel, lu tinggal ambil, copy paste, jalanin. Gak usah pakai acara mengundang sana, mengundang sini makin lama. Udah 7 hari ke depan tidak dilaksanakan, selesai udah. Kita reformasi aja dari nol aja semuanya. Gitu gak sih? Bertele-tele, muter-muter-muter. Intinya ya lu cuman ya udah deh, daripada ntar kebanyakan mintanya masyarakat, udah kita hapusin aja tunjangan DPR biar yang lain-lainnya enggak, kayak RUU perampasan aset, udah biar aja, yang penting kita iyain yang 2 itu aja, yang lainnya biar aja nggak diituin. Pak, kita tidak bodoh, tolong ya, sahkan 12 tuntutan masyarakat yang ada di TikToknya Kak Salsaer. Dah itu, coba 7 hari ke depan kita lihat. Kepala gue migrain lagi yang kedua kali. Baik teman-teman sekalian, kami 4 presiden buruh, saya bersama Bung Iqbal, Bung Jumur Hidayat, bersama Ibu Eri Rosita Selaban. Yang pertama, Gerakan Buruh Indonesia mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto. Dan kami menegaskan, kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di belakang Presiden. Dan yang pasti, kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Karena itu, Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga, dan beliau berjanji yang pertama, RUU perampasan aset segera dibahas. Udah nggak perlu lagi Pak janji-janji kayak begitu. Ini udah bukan masa kampanye, Bapak udah jadi presiden. Yang diperluin itu tindakan Pak, tindakan. Bukan lagi janji-janji Pak, udah selesai Pak masa kampanyenya. Bapak udah jadi presiden, bangun Pak, bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ya Prabowo sulit merealisasikan tuntutan dari masyarakat di mana DPR ini harus direformasi besar-besaran.
Jadi menurut pengamat Visipol UGM mengungkapkan, biang kerok reformasi parlemen ini sulit dilakukan. Faktanya ya, kemarin saja kita lihat penonaktifan anggota DPR hanya bersifat kosmetik saja. Jadi ternyata seperti Syahroni, Eko Patrio, Uya Kuya yang katanya dinonaktifkan ternyata tidak membuat mereka yaitu keluar dari partai atau dipecat ataupun dicopot dari partai. Dan ternyata terungkap mereka juga tetap menerima gaji dari pemerintah. Dan hanya mereka tidak bekerja saja ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Puan Maharani Ketua DPR yang katanya DPR akan berbenah, sebenarnya kalau kita lihat ini hanya omon-omon ya. Ada berita baru saja pemerintah menyetujui anggaran DPR ya, hampir mencapai 10 triliun. Jadi sepertinya tuntutan masyarakat untuk mereformasi parlemen dan juga DPR segera mensahkan undang-undang perampasan aset ya. Sepertinya hanya pepesan kosong saja ya. Padahal cukup banyak tuntutan dari mahasiswa maupun dari masyarakat ya. Setidaknya salah satunya yaitu DPR mensahkan undang-undang perampasan aset. Ini yang paling urgent sekali karena korupsi di Indonesia ini benar-benar sudah parah ya. Dan sudah darurat korupsi. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen ya di sosial media. PDI Perjuangan, hari ini kita udah melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota-anggota kalian yang pernah menghina rakyat. Terutama dan paling utama adalah juara dunia, manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas? Oh, satu lagi, semoga kalian pernah dengar ya slogan Save the best for the last. Nah, karena kalian ini lumayan terlambat ya dalam memberikan aksi, semoga saat kalian muncul, kualitas yang kalian berikan sebagai respon adalah yang terbaik. Kita bisa belajar dari pos-pos sebelumnya, klarifikasi sebelumnya yang diberikan oleh partai politik, lumayan tidak tegas dalam kata-kata. Dengan kata-kata menonaktifkan, itu nggak terlalu transparan dan nggak jelas apa artinya, menonaktifkan di mana, apa fasilitas-fasilitas yang sudah hilang, sampai kapan dinonaktifkan, ataukah ini sama dengan dipecat, dan lain dan sebagainya. Jadi, kita berharap, karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas. Pecat sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi ke anggota partai politik. Yang tegas, yang jelas, yang transparan, yang tidak dengan pidato-pidato normatif yang membuat masyarakat bertanya-tanya lagi apa ini artinya dinonaktifkan. Tunjangan DPR, kita nggak mau lagi ada yang namanya politik-politik dan kebijakan-kebijakan yang cuma secuil memperbaiki apa yang diaspirasikan rakyat. Kita mau ini dibikin secara sangat transparan. Kita sudah mendengar ya, aku sangat hati-hati dalam menyebut nama karena situasinya sedang tidak memungkinkan. Tapi aku menonton salah satu parlemen yang saat itu bilang kalau ya semua tunjangan itu kan ada hitungannya. Semua tunjangan itu kita sudah ada hitung-hitungannya. Kalau yang mau dipakai itu duit kamu sendiri, silahkan. Mau dipakai sesuai hitung-hitungan kamu dan lain sebagainya, itu urusan kamu. Yang dipakai ini duit pajak hasil rakyat. Jadi jangan memimpin negara ini dengan budaya pikir yang memikirkan bahwa kamu itu adalah kerajaan yang bisa melakukan apa yang kamu mau. Nah, gimana nih caranya untuk benar-benar mengganti segala cara berpikir dan sistem yang gila ini terhadap gaji-gaji DPR yang udah di luar akal? Pertama, Indonesia adalah negara hukum. Jadi apapun yang kita bikin nanti harus disahkan secara hukum. Kenapa? Karena mereka yang bikin hukum-hukum itu sendiri, teman-teman. Jadi dengan seenak-enaknya mereka bisa melegalkan segala sesuatu sesuai dengan hukum yang ada yang berpihak kepada mereka. Dan ini sudah menjauhi dari prinsip ya. Immanuel Kant pernah berkata dasar hukum adalah kemanusiaan dan keadilan. Jadi bukan kepentingan orang-orang yang pengen memperkaya dirinya sendiri. Dan nanti tunjangan-tunjangan ini harus disahkan di UU nomor 12 pasal 7 ayat 2, bahwa ini nanti dimulai dari DPR dan akan berpengaruh kepada segala ke bawah-bawahnya, peraturannya, kementerian, dan lain sebagainya. Semua harus berdasarkan keadilan kepada rakyat, anggaran-anggaran itu sendiri.
Kedua, kita mau transparansi yang besar-besaran. Udahlah, kalian punya budget yang besar sekali kok untuk IT dan lain sebagainya. Gunakan itu untuk membuat nanti anggaran-anggaran DPR transparan, terbuka kepada rakyat, bisa diakses kapanpun, dan harus dilaporkan apa progres yang sudah dipakai, untuk apa, dan yang paling penting, apa hasil dari penggunaan itu. Jadi harus dilengkapi juga dengan KPI yang jelas, dan kita mau ini dilaporkan secara berkala ya. Jadi udah nggak ada lagi tuh menjalankan sistem pemerintahan seperti kalian menjalankan monarki di kerajaan untuk memperkaya diri kalian sendiri. Ini bukan monarki, ini negara yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Jadi jangan sampai 5 September kalian keluar dengan solusi-solusi, kita menghapus tunjangan beras, kita menghapus tunjangan komunikasi, kita menghapus tunjangan deodoran gitu ya untuk wakil-wakil parlemen itu. Kita mau jelas transparansi, semua tertulis dan semua harus sesuai dengan asas keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat yang akan dibekukan juga jadi undang-undang yang secara legal. Nggak cuma DPR, semua kementerian pun harus melakukan ini. Karena yang praktek-praktek gila anggaran ini nggak cuma terjadi di DPR, teman-teman. Sama kok dengan Kementerian Keuangan misalkan, yang tunjangannya bisa 300 kali lipat. Dan dulu katanya ini adalah dibuat untuk menghindari adanya praktek korupsi. Dengan logika yang sama, aku tanya, departemen apa yang paling korupsi? Yang korupsinya terbesar di Indonesia? Pajak. Bagian dari mana mereka? Jadi, apakah valid logika kalian untuk mengatakan gaji besar menghentikan korupsi? Gaji besar tidak menghentikan korupsi. Moral yang mati, empati yang mati, ketidakadaan keberpihakan kepada rakyat, gila duit, gila hormat, itu semua yang melenggangkan korupsi. Duit seberapapun gak akan ada habisnya buat kalian. Karena kalian itu udah kaya luar biasa. Tapi nggak pernah merasa puas, selalu ngerasa maruk dan mati hatinya karena masih mau mengeruk masyarakat yang miskin. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh, karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah, kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Partai-partai politik, pimpinan-pimpinan partai politik, DPR juga termasuk. Dengar ya, kalian saat ini berhadapan dengan generasi yang berbeda. Kita bukan lagi generasi seperti kalian yang gampang dipecah belah, yang tidak punya ilmu pengetahuan, yang bisa termakan sama narasi-narasi emosional. Kita semua bisa melihat, bisa menimbang karena kita melek dengan informasi dan informasi sangat terbuka. Udah impossible, tidak ada cara untuk bisa membungkam masyarakat di saat media, di saat dunia sudah sangat digital seperti ini. Jadi udah,
Jauhkan segala drama, nggak usah jadi acting gitu ya, karena ini kalian bukan pemain sinetron, kalian juga bukan selebritas, jadi nggak usah lagi acting, harus nangis, harus ini, harus itu. Aksi, kita minta aksi, kita nggak butuh permintaan maaf, kita nggak butuh air mata. Kalian harusnya tersinggung saat kalian nangis-nangis di depan rakyat, karena sudah bukan lagi tangisan, tapi darah sudah berceceran dari rakyat itu sendiri. Dan yang kita minta adalah kalian dengarkan suara kita. Sampai saat ini partai-partai yang cuma bisa nangis-nangis, yang cuma bisa minta maaf, ingat kalian, kita generasi mendatang, kita tandain mereka satu-satu dan akan kita melengsarkan mereka dari pemerintahan selanjutnya. Karena mereka hanya bisa berdrama tapi tidak bisa beraksi. Kalian masih punya waktu ya, masih ada beberapa hari, jadi masih ditunggu. Apakah kalian berani memecat anggota-anggota kalian yang arogan? Minta maaf tidak cukup. Kalau minta maaf cukup, bisa nggak kita nggak usah bayar pajak terus minta maaf sama pemerintah? Jadi ada banyak yang bisa kita pelajari daripada kejadian-kejadian ini. Yang pertama adalah kita jadi ragu sebenarnya yang duduk di DPR itu sebenarnya wakil rakyat atau bukan. Karena kalau mereka wakil rakyat harusnya mereka nemuin tuh orang-orang yang datang ke sana diskusi. Karena memang katanya mereka wakil rakyat. Artinya kan mereka merasa bahwasanya rakyat tuh nitipin sesuatu pada mereka nih. Mereka kenal sama rakyat. Itu sama kayak ustadz tapi takut ngisi ceramah di masjid. Berarti jangan-jangan dia bukan ustadz. Kalau memang analoginya kita ambil seperti itu. Nah pertanyaannya wakil rakyat ini sebenarnya siapa? Kita gak kenal mereka. Kemudian mereka buat kebijakan yang bukan untuk kita. Lalu kemudian ketika mereka diprotes, mereka gak ada sama sekali sampai dengan sekarang. Nah ini nih sebenarnya masalahnya. Jadi kita juga harus fokus bahwasanya masalahnya ini adalah kesewenang-wenangan yang ditunjukkan oleh DPR. Coba lihat nih, orang-orang yang kemarin joget-joget. Siapa kemarin? Uya Kuya, Eko Patrio, lalu ibu-ibu yang joget-joget itu, dan segala macam. Sekarang kalau andaikan nih, mereka tahu, berani nggak nih mereka melakukan itu lagi? Artinya coba pelajari nih, coba jadiin sebagai pelajaran, jadiin sebagai ibroh. Ayo sekarang coba, kalau memang mereka wakil rakyat, kalau memang mereka merasa bahwasanya mereka itu dikenal, dan memang mengambil perwakilan dari rakyat, harusnya mereka nggak takut untuk ketemu dengan masa yang ngajak diskusi itu. Karena ini sudah benar-benar, ya ini banyak banget sudah yang menjadi korban. Harusnya orang-orang yang mengatakan dirinya wakil rakyat itu memang benar-benar mau menemui rakyat. Karena kan mereka wakil, rakyatnya nyari nih. Sekarang kemana tuh orang-orang? DPR itu tadi dapat rumah. Semua DPR, ratusan itu dapat rumah. Dalam rangka efisiensi nggak jadi, bukan nggak jadi, diganti. Dapat tunjangan rumah 50 juta sebulan. 50 juta sebulan guys. Rakyat lagi pusing dengan rumah. Di mensrea. Gue bilang bahwa ada masalah kelas menengah yang tidak dirasakan sama orang kaya dan tidak dirasakan orang miskin dan sama anggota DPR, yaitu kepemilikan rumah. Orang kaya mah bisa bangun istana, orang miskin dapat program perumahan rakyat, kelas menengah nggak bisa punya rumah. DPR yang harusnya wakil rakyat asik-asikan menerima tunjangan rumah 50 juta sebulan. Ngontrak di mana tuh? Ngebangun rumah macam apa? Ternyata apa yang saya sampaikan kemarin sore, bahwa hati-hati dengan istilah nonaktif, bukan pemberhentian. Karena nonaktif itu di dalam Undang-Undang MD3 itu tidak disebutkan, yang ada adalah pemberhentian. Ternyata saya baru mendapatkan kiriman berita dari teman bahwa betul Ketua Banggar sebutkan secara teknis bahwa anggota DPR yang nonaktif itu masih menerima gaji. Ini yang menyebutkan tuh Ketua Banggar, namanya Said Abdullah, menjelaskan mereka masih menerima gaji. Artinya apa yang saya ucapkan kemarin itu, bahwa hati-hati dengan istilah nonaktif. Berarti Uya Kuya, siapa lagi namanya ini, Eko, kemudian Nafa Urbah ataupun Sahroni dan dari Golkar, mereka masih tetap menjadi anggota DPR yang menerima fasilitas dari negara. Saya kira ini menjadi catatan kita semua bahwa ketua-ketua umum partai jangan main-main dengan rasa keadilan publik.
elah. Kalau kayak gini ceritanya, kayaknya emang Prabowo tuh pengen didemo lagi oleh masyarakat, oleh rakyatnya sendiri. Sekelas tuntutan rakyat, lagi-lagi diabaikan oleh Prabowo, tidak ditanggapi secara serius oleh Prabowo. Sekelas tuntutan rakyat yang pengen Prabowo atau pemerintah untuk segera mencopot Listio Sigit dari Kapolri tidak ditanggapi. Yang pengen Prabowo atau pemerintah untuk segera mereformasi Badan Polri secara total tidak ditanggapi oleh pemerintah. Lagi-lagi yang menjadi urgensi utama Prabowo itu bukan rakyat, bukan tuntutan rakyat. Yang menjadi urgensi utama Prabowo adalah pejabat-pejabat negara. Padahal masih di situasi demo ya. Tapi Prabowo malah menomorsatukan menaikkan jabatan polisi yang terluka. Padahal kita semua tahu bagaimana kualitas polisi kemarin ketika demo. Kita tahu bagaimana mereka. Tapi yang menjadi urgensi utama Prabowo malah menaikkan pangkat polisi yang terluka, bukan mengakomodir tuntutan rakyat. Apakah tone deaf adalah jalan ninjanya Prabowo? Nah, apakah menjadi budak, mengabaikan rakyat, menomorsekiankan rakyat, tidak menanggapi serius tuntutan rakyat adalah jalan ninjanya Prabowo? Belum lagi kita ingat soal kendaraan rantis yang kemarin melindas Afan Kurniawan. Orang yang di dalam, polisi yang di dalam, cuma dihukum 20 hari patsus tanpa kasus pidana yang lain. Masih seger di kepala kita ingatan siapa yang menghilangkan nyawa Afan Kurniawan. Tapi Prabowo malah menaikkan pangkat dari satuan yang menghilangkan nyawa Afan Kurniawan. Ini hati nurani Prabowo di mana sih? Halo guys, saya masih ingin ngobrol soal video ini. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Ya, di video ini entah kenapa ya, saya kok merasa Pak Prabowo ini kok sama sekali nggak ngerti ya soal kondisi psikologis rakyatnya sendiri, kondisi perasaan rakyatnya sendiri. Pernyataan-pernyataan beliau seperti polisi ini terluka karena telah menjaga negara dari musuh-musuh, dari anasir-anasir. Polisi ini terluka karena bentrok dengan rakyat ketika demonstrasi. Lalu apakah para demonstran ini dianggap musuh negara? Lalu polisi ini diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Ini apa nggak berbahaya? Karena polisi yang lain, mungkin aparat yang lain akan berpikir, wah saya akan semakin beringas terhadap demonstran. Kenapa? Karena kalau saya terluka pun, saya akan dapat kenaikan pangkat. Mungkin semakin berat luka saya, semakin tinggi pangkat yang saya dapatkan. Apa nggak akan seperti ini jadinya? Lalu apakah mereka yang melindas Afan kemarin juga akan diberikan kenaikan pangkat? Mereka yang memukuli pemuda di Jogja sampai mati juga akan mendapatkan kenaikan pangkat karena bentrok dengan demonstran? Kenapa kok pernyataan-pernyataan beliau, presiden kita ini, kok sama sekali tidak pernah terdengar pro kepada rakyat gitu ya? Senang sekali Pak Prabowo ini kan memuji-muji anak buahnya, memberikan hadiah dengan mudahnya ke anak buahnya, kenaikan pangkat, bintang Mahaputra, padahal baru 10 bulan bekerja dan banyak sekali masalah di kabinetnya, tapi begitu banyak menteri yang mendapatkan bintang Mahaputra. Bahkan koruptor pun mendapatkan hal yang sama, bintang Mahaputra, tanpa kejelasan alasan detail kenapa bintang Mahaputra itu diberikan. Sama sekali masyarakat nggak ngerti. Masyarakat cuma tahu bahwa kemudahan yang diberikan oleh presiden kita adalah kemudahan untuk menaikkan pajak bagi pemerintah. Pak Prabowo ini selalu berbicara soal apa yang terjadi ya, masalah-masalah yang terjadi, pembakaran gedung DPRD di Makassar dibilang makar lah, tanpa mau mengerti kenapa kok masyarakat bisa semarah ini. Jadi tidak sama sekali pernah terdengar bahwa beliau berjanji akan mereformasi pajak misalnya, mereformasi hukum, akan melakukan penegakan hukum yang lebih baik, akan mencopot anggota-anggota kabinetnya yang nggak bekerja baik. Tidak ada sama sekali. Perampasan aset koruptor, akan membentuk tim khusus yang independen, yang transparan untuk menyelidiki semua yang terjadi di demonstrasi ini. Jadi yang dilihat cuma apa yang terjadi di kacamata luar dan seolah-olah semuanya adalah salah rakyat. Salam.